Prabowo mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dan meninggalkan Jokowi. Apa buktinya? Kemarin, Kadin baru aja melaksanakan Munaslup dan hasilnya Anindya Bakri terpilih jadi ketua umum Kadin. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan. Selamat datang di channel Yuda Media HD, teman-teman. Di subscribe dulu buat yang belum subscribe. Dan kali ini bareng saya Abdul. Ayo saya ajakin buat ngobrol tentang perpolitikan dalam negeri. Kasus apapun yang terjadi di dunia politik, di panggung politik Indonesia akhir-akhir ini, apapun itu kayaknya dihubung-hubungin. Semua harus terhubung dengan Pak Jokowi. Nggak ngerti kenapa. Padahal Pak Jokowi kan tinggal sebulan lebih dikit lah ya. Itu bakal habis masa jabatannya. Tapi nggak ngerti, saya nggak ngerti. Pokok semuanya harus ada hubungannya dengan Joko Widodo, dihubung-hubungkan gitu. Misalkan kisruh di Kadin. Itu katanya Pak Jokowi cawe-cawe. Itu katanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi sedang perang proksi di belakang. Ini penjelasannya apa ya? Penjelasannya apa gitu? Prabowo mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dan meninggalkan Jokowi. Apa buktinya? Kemarin, Kadin baru aja melaksanakan Munaslup dan hasilnya Anindya Bakri terpilih jadi ketua umum Kadin. Anindya Bakri sendiri adalah anaknya dari Abu Rizal Bakri. Selama Jokowi jadi presiden 10 tahun, keluarga Bakri nggak mendapatkan tempat di pemerintahan Jokowi. Karena dampak dari loyalitas keluarga Bakri mendukung Prabowo selama 2 Pilpres 2014 dan 2019. Bahkan pada Munas Kadin tahun 2019, Anindya Bakri juga mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Kadin. Tapi dia kalah dari orangnya Jokowi yang bernama Arsyad Rashid. Terpilihnya Anindya Bakri jadi ketua umum Kadin menunjukkan kalau Prabowo mulai mengganti orang-orangnya Jokowi dengan orang-orangnya sendiri. Kalau menurut lu, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Prabowo ini akan berdampak nggak dengan hubungan Prabowo dengan Jokowi sendiri? Tulis di kolom komentar. Pertama-tama saya tidak akan menerjemahkan ini terlalu jauh sampai kisruh yang ada di tubuh internal Kadin itu sebagai perwujudan kisruh dari Prabowo dan Jokowi. Karena kata kisruh untuk menggambarkan hubungan antara Jokowi dan Prabowo kayaknya nggak tepat ya. Jokowi dan Prabowo di berbagai kesempatan justru menunjukkan hubungan yang akrab dan solid begitu. Bahkan ketika di acaranya Gerindra di Rapimnas atau apa, itu kan saling puji antara Prabowo dan Jokowi. Jokowi menyebut Prabowo adalah orang yang istimewa. Kemudian Prabowo menyebut Jokowi sebagai orang yang pantas beliau jadikan guru untuk kepemimpinan dan juga politik begitu. Saling melempar pujian. Tidak tergambar seperti ada keretakan dan bahkan perpecahan. Nah ini untuk urusan Kadin ini kan urusan yang berbeda kalau menurut saya sih. Kepentingannya apa ya mungkin bisa disambung-sambungin sih sebenarnya. Misalkan urusan Kadin kan urusan industri, urusan ekonomi, urusan bisnis. Ya mesti nyambung lah. Kalau mau disambung-sambungin sih mau kemana pun juga nyambung sih ya. Cuman untuk menerjemahkan ini sebagai konsolidasi kekuatan dan kekuasaan, di mana Arsyad Rashid ini disebut orangnya Jokowi, bukankah lebih benar nyebut Arsyad Rashid ini orangnya Megawati? Gitu dong. Jokowi dan Megawati itu sudah pisah jalan. Dan Arsyad Rashid itu sebagai ketua tim pemenangannya Ganjar Mahfud. Clear ya? Ketua tim pemenangannya Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Jadi kalau menyebut Arsyad Rashid orangnya Jokowi kayaknya jauh nih. Arsyad Rashid lebih dekat dengan Megawati. Jadi kalau misalkan disebut itu berhubungan dengan Jokowi jauh. Kemudian kalau misalkan kita bahas Anindya Bakri yang tadi diulas sama netizen ini adalah orangnya Abu Rizal Bakri, orangnya Golkar, berarti Golkar itu adalah KIM berarti pendukung Prabowo berarti ada Jokowi di sana. Lah, orang Jokowi juga berarti ya. Gimana sih? Makin sulit. Orang-orang untuk ngasih isu atau ngelempar isu perpecahan antara
Jokowi dan Prabowo tuh jadi makin nyari-nyari lah. Narasi yang mengiringi gejolak Kadin Indonesia setelah Anindya Bakri menggantikan Arsyad Rashid sebagai ketua umum terus bergulir. Selain ada yang mengaitkannya dengan kepentingan politik kekuasaan, transisi kepemimpinan Kadin Indonesia juga seakan tak pernah lepas dari intrik, setidaknya dalam 3 periode terakhir. Dualisme Kadin Indonesia pernah terjadi pada 2013 saat ketum terpilih Pak Suryo Bambang Sulistyo berhadapan dengan kubu Pak Rizal Ramli dan Pak Usman Sabtaodang. Terus pada 2021, transisi kepemimpinan dari Pak Rosan Ruslani pun diiringi intrik. Main karakternya pun sama dengan sekarang, yakni Pak Arsyad dan Pak Anin. Menariknya, sebagai wadah bagi para pengusaha, Kadin Indonesia selalu menemukan kembali titik keseimbangan setelah intrik internal karena konsolidasi para elit bisnis dengan simbiosis kepentingan masing-masing. Kendati Pak Anin disebut memang wis wayahe jadi ketum Kadin Indonesia, clash saat ini dinilai lebih rumit karena dinilai melibatkan elit politik dan bergen politik tingkat tinggi. Wih, kalau menurut kalian gimana soal intrik di Kadin Indonesia saat ini? Berikan pendapatmu ya. Sebenarnya belum terbaca secara gamblang ya kalau misalkan intrik politiknya seperti apa. Cuman kalau saya meniru abangnya yang tadi di depan itu ngobrol soal Kadin ini disambung-sambungin antara konsolidasi kekuatannya Prabowo untuk menjauh atau memisahkan diri dari Jokowi. Coba nih, saya mau cocok logi juga nih. Saya mau menganalisa begini. Saya cocok logi ya. Kemarin kan pernah ada kabar dikonfirmasi juga oleh elit-elit PDIP. Kabarnya menyebutkan bahwa Prabowo akan bertemu dengan Megawati, entah kapan akan diagendakan. Dan bahkan kalimat yang menarik adalah dari Said Abdullah mengatakan PDIP berniat atau berminat untuk mendukung pemerintahan Prabowo nanti. Kalimatnya adalah mendukung dan itu bisa berarti juga kan masuk ke kabinet. Bisa kan diartikan begitu ya kan. Tapi di satu sisi ketika ada berita begitu, Arsyad Rashid dilempar keluar dari Kadin. Arsyad Rashid adalah orang nomor 1 di Pilpres kemarin ketika Arsyad Rashid ini mengepalai sebuah tim yang bertugas untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Di satu sisi saat Megawati atau mungkin saat PDIP ingin masuk ke kubu Prabowo, Arsyad Rashid justru dilempar keluar. Itu ibaratnya orang notok-notok pintu, permisi Pak, bukannya mau masuk dikunci. Gitu. Gimana? Cocok logi saya. Masuk ya? Niatnya mau masuk malah ditendang keluar. 2002 Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Ruslan Rusani, baik juga dengan Pak Arsyad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya. Dan ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Tapi Pak Adin bertemu sama Bapak. Pak Adin mau bertemu sama Bapak. Pak Arsyad Rashid juga ingin bertemu sama Bapak. Siapapun bertemu dengan saya terbuka, nggak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden, itu aja saya minta. Belum sampai ke meja saya, belum sampai di meja saya. Oke, clear ya. Abang yang tadi yang menyebutkan kisruh dalam Kadin itu adalah perang Jokowi dan Prabowo yang sebenarnya menginginkan posisi yang berbeda atau melambangkan keretakan Prabowo dan Jokowi. Kejauhan bang, kejauhan, ngegambarinya kejauhan banget gitu. Walaupun kalau dicocok logi disambung-sambungin bisa sih. Cuman seperti yang dikatakan oleh Jokowi, Kadin itu bukan partai politik. Walaupun ada banyak kepentingan yang bermain di sana, iya sih. Cuman Kadin bukan partai politik dan gak ada urusannya dengan presiden gitu. Presiden terbuka dan support, maksudnya ini kan untuk ekonomi Indonesia juga sih. Ya kan, mau siapapun yang pengen bersilaturahmi masuk
ke istana untuk ketemu presiden kan tidak dilarang juga gitu. Dan itu orangnya siapa, pendukungnya siapa, itu bahasan lain kan, bahasan politik. Misalkan Arsyad Rashid itu jelas pendukung Ganjar Mahfud karena dia ketua tim pemenangannya gitu. Kan gitu ya. Cuman urusannya lain. Cocok logi aja itu. Pak Jokowi sebentar lagi juga akan purna tugas ya. Ada nggak nih tanggapan atau respon Muhammadiyah terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun? Ya, yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun ya. Dan beliau telah membawa ya banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya, dan juga bidang-bidang lain yang saya kira secara ekonomi juga beliau bekerja sangat keras di tengah terpaan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi Indonesia masih bisa bertahan gitu, walaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan, tapi kan tidak sampai kolab ya, apalagi di masa-masa sulit selama COVID itu kan juga ya sangat berat ujiannya gitu. Dan karena itu maka ya, nah kalau ini saya pinjam fikihnya NU sebenarnya. Ya, yang akan datang itu kan kita pakai prinsip al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh dalil Gus ya? Ya, monggo. Jadi jadi prinsipnya itu yang baik-baik itu dijaga, diteruskan. Tetapi yang belum, dan kalau ada yang lebih baik itu juga dilakukan. Jadi al-muhafadzah alal qadimis sholih, memelihara warisan lama yang memang itu baik, tapi juga wal akhdhu bil jadid aslah. Jadi mengambil yang baru yang lebih baik. Sehingga harus ada proses di mana dalam beberapa hal itu ya carry over gitu Mas, ada carry over, ada continuity, tapi juga ada berbagai ya langkah-langkah baru, terobosan-terobosan baru, karena mungkin tantangan yang dihadapi tentu tidak sama, dan lingkungan sosiopolitik baik nasional, global maupun internasional juga tidak selalu sama, sehingga mesti memang harus ada aspek-aspek dinamis dan aspek kreatif bagaimana Indonesia ini tetap sustain, tetap bisa bertahan gitu. Kira-kira begitu. Nah, gini dong. Ini bukan partai politik, tapi ormas Muhammadiyah. Jadi kalau bukan partai politik, mending ngomonginnya jangan disaut-sautin sama politik juga sih. Kasihan dalam arti proses mereka tuh bukan ke arah situ gitu. Kecuali kita ngomongin PDIP, kecuali kita ngomongin PAN lah, itu baru monggo. Cuman kalau bukan partai politik, walaupun ada intrik-intrik tentu saja pasti itu, tapi kan prosesnya nggak ke sana sih. Nah, seperti Muhammadiyah ini juga komentar aja ke pemerintahan, ya kan, selama 10 tahun Jokowi seperti apa gitu. Ini juga ada apresiasi nih, bahwa apa yang bagus di era Jokowi memang sudah sepatutnya untuk diteruskan oleh Prabowo Subianto di pemerintahan yang baru, dan kemudian tidak menutup kemungkinan Prabowo juga harus menginovasi gaya kepemimpinannya, apa yang baru, apa yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika dunia, agar Indonesia juga bisa jadi negara maju nih, kan begitu ya, menarik ini kan. Pak, keran ekspor pasir laut Pak yang dibuka kembali setelah 20 tahun. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Oke, ini klarifikasi juga nih. Kayaknya banyak yang harus diklarifikasi ya sama Pak Jokowi ya di akhir masa jabatannya. Banyak sekali tuduhan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan sama orang-orang tentang kebijakan-kebijakan beliau. Cuman gak apa-apa, resiko sebagai pejabat publik yang memang harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya. Nah, kali ini Pak Jokowi merespon tentang isu dibukanya keran ekspor pasir laut yang katanya udah ditutup selama 20 tahun, tiba-tiba dibuka lagi nih. Nah, ini diklarifikasi nih oleh Pak Jokowi. Sekali lagi, bukan pasir laut yang diekspor, tapi itu sedimen. Sedimen menurut penjelasan Pak Jokowi tadi adalah
Emang pasir yang mengalami ini ya, yang membuat pendangkalan, jadi arus jalur kapal itu jadi terganggu gara-gara pasir-pasir ini. Nah itu yang kemudian dikeruk, dan ya daripada dikeruk doang, diekspor kali ya, dijual. Lebih menguntungkan, kan prinsip ekonominya mesti jalan. Nah, masuk nih barang nih, dijual gitu. Lagian tuh uangnya juga masuk ke negara. Siapa yang nggak suka gitu kan? Gimana nih? Masing-masing atau setiap kelakuan dari Jokowi kok kenapa harus kita maknai sebagai suatu kesalahan atau intrik-intrik politik yang gitu kan. Bahkan Kadin yang lagi ada munaslup memilih ketum baru aja harus dimaknai sebagai perpisahan, perpecahan antara Prabowo dan juga Jokowi. Bisa aja. Oke, segini dulu video kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat lain daripada pendapat saya, it's okay. Kita negara demokrasi, beda pendapat, enggak apa-apa. Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Abdul, salam.